Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Kiswah TV Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Pertama, kita bersyukur kepadanya dengan segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk bisa bersama di dalam kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan pertolongan dan syafaatnya di hari kiamat nanti dengan menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, serta menjauhi setiap apa yang dilarang dan dibencinya, sebagaimana yang telah diaplikasikan dalam kehidupan para sahabat-sahabatnya. Ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada pekan yang lalu telah kita sampaikan, di antara satu hal yang penting yang harus difahami dengan baik dalam kehidupan seorang muslim adalah tentang masalah tauhid. Karena sebenarnya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Tujuan utama kita diberikan nikmat oleh Allah kehidupan sampai detik ini. Tujuan utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal itu di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Para ulama mengatakan kalimat abada ya'budu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maka maknanya adalah wahada yuwahidu, yang artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna tauhid dan makna ibadah adalah sama. Ketika kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang namanya tauhid. Maka dari itu, ini adalah landasan yang penting bagi seorang muslim untuk memahami istilah ini. Untuk memahami masalah ini.
yaitu masalah tauhid. Sehingga untuk lebih memudahkan seorang memahami tauhid ini, maka para ulama membagi tentang masalah tauhid itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Sebagaimana kalimat rububiyah berasal dari kata robba yurabbi. Robban, rububiyah. Yang artinya adalah pemeliharaan. Yang dimaksudkan dengan tauhidur rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bil khalqi wat tadbiri wal mulk, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa menciptakan sesuatu kecuali hanya Allah Azza wa Jalla saja. Begitu juga wal mulk, kerajaan. Karena yang menjadi raja itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wat tadbir, dan pengaturan alam ini. Karena sesungguhnya yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam ini, itu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita melihat fenomena-fenomena, ada gunung meletus, ada tsunami, ada angin ribut, semuanya itu sebenarnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang mentauhidkan Allah, maka semua atau segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah zat pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingkari keyakinan orang-orang yang meyakini bahwasanya di sana ada pencipta-pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 3, Allah Azza wa Jalla berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa. Apakah ada pencipta selain Allah di muka bumi ini yang bisa memberikan rizki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingkari orang-orang yang meyakini bahwasanya di sana ada pencipta-pencipta. Ada sesuatu yang berhak untuk diagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan, ya, banyak orang yang tidak faham dengan masalah tauhid ini, sampai pun masalah rizki, mereka masih meyakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melancarkan rizki-rizki yang mereka harapkan. Sehingga ada sebagian orang yang datang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk minta bantuan melancarkan rizki dia. Ingat, ini merupakan sebuah kesyirikan yang nyata. Syirik yang besar, bukan syirik yang kecil. Ketika dia meninggal dengan membawa keyakinan seperti ini, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ancamannya adalah api neraka, kekal di dalamnya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik bagi orang yang membawa dosa tersebut sampai meninggal belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.
Taubat nanti di sana sudah tidak ada gunanya lagi. Karena di sana nanti, di akhirat nanti adalah hari penghisapan. Bukan hari untuk bertobat. Tetapi yang namanya bertobat itu adalah di dunia ini. Selama telinga kita masih bisa dipakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Mata kita masih bisa dipakai untuk melihat yang hak dan yang batil. Anggota badan kita masih sehat semuanya. Itulah waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum ajal datang, mari kita segera bertobat kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Karena kesyirikan bukanlah dosa yang kecil. Kesyirikan adalah masalah yang besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa kesyirikan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, doa Rasulullah SAW berlindung dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa a'udzubika an usyrika bika wa ana la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku ketahui, dan aku juga berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku sendiri tidak ketahui. Ini selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam doa-doanya untuk berlindung dari kesyirikan-kesyirikan. Karena kesyirikan bukan masalah yang kecil. Kesyirikan adalah masalah yang besar. Maka dari itu, berhati-hatilah. Jangan sampai kita seorang muslim yang mengakui Allah adalah Tuhannya, Allah adalah penciptanya, Allah adalah zat yang memberikan rizki kepadanya, tetapi masih meyakini selain Allah bisa melancarkan rizki-rizki yang dia harapkan. Ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang benar tauhidnya adalah mengembalikan, mengesahkan semua ini, penciptaan, pemberian rizki, yang mendatangkan manfaat, yang menolak madarat dan bahaya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hatinya keterikatan terhadap ini semuanya hanya untuk Allah dan bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meyakini seperti itu menunjukkan tauhid rububiyahnya pas, tauhid rububiyahnya benar. Tetapi jika tidak, jika masih ada juga orang yang mau mendatangi selain Allah untuk bisa melancarkan rizkinya, untuk menolak madarat yang akan datang kepadanya, untuk mendapatkan kemaslahatan dan sebagainya kepada selain Allah, menunjukkan tauhid rububiyahnya rusak parah. Walaupun tiap hari dia sholat, dia juga pandai membaca Al-Quran, bahkan dia pandai berceramah dan sebagainya, tetapi ketika dia belum bertobat kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang seperti ini, maka amalannya sia-sia belaka. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Ya, yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, atau yang disebut dengan tauhidul ibadah. Ilahiyah berasal kata ilahun, yang artinya ketuhanan. Ubudiyah artinya ibadah. Apa yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah? Yang dimaksudkan dengan tauhidul uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam ibadah. Itulah tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam ibadah, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang ucapan maupun perbuatan. Dari seluruhnya yang masuk dalam kategori ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia tidak akan menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan-sesembahan. Dia hanya mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Ya. Tidaklah dia melakukan kesyirikan-kesyirikan selain dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia jauh dari masalah-masalah yang seperti ini. Ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat, pendengar kiswah TV Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah inilah yang sebenarnya tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan tauhid uluhiyah inilah Allah Azza wa Jalla ciptakan langit dan bumi beserta seisinya. Karena tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala utus para rasulnya. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Allah utus karena untuk menegakkan tauhid uluhiyah ini. Karena tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitabnya. Karena masalah tauhid uluhiyah inilah yang menjadi landasan utama sebuah permusuhan antara para rasul bersama dengan umatnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala utus rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir adalah dengan membawa risalah tauhid uluhiyah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Yang artinya, dan sungguh telah aku utus dalam setiap umat seorang rasul. Ini ayat Al-Quran. Allah yang berfirman. Yang artinya, dan sungguh telah aku utus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam setiap umat seorang rasul. Ani'budullah. Agar rasul tersebut mengajak umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Beribadah hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid. Para rasul yang Allah utus kepada umat-umat tersebut, mereka dimusuhi, mereka dicaci maki, mereka dibenci, mereka diasingkan karena dakwah tauhid mereka kepada umatnya yang sudah bergelimang dalam kesyirikan. Makanya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, mereka panas ketika mereka mendengarkan kalimat tauhid. Mereka gerah dengan orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Mereka akan mencari atau membuat fitnah-fitnah agar dakwah tauhid itu bisa berhenti dan dipadamkan. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dengan membawa risalah tauhid. Kenapa Allah Azza wa Jalla utus dengan membawa risalah tauhid? Karena umatnya sudah bergelimang dalam kesyirikan. Umatnya Nabi Nuh memiliki banyak Tuhan. Mereka mengagung-agungkan orang saleh seperti Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr.
Mereka sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid uluhiyah mereka sudah menyimpang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan mengatakan ani'budullaha wattaquhu wa ati'uh. Beribadahlah hanya kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah. Dan taatlah hanya kepada Allah, kata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada umatnya yang sudah bergelimang dalam kesyirikan-kesyirikan. Makanya umatnya saat itu yang bergelimang dalam kesyirikan tersebut membenci dakwahnya Nabi Nuh, menfitnah Nabi Nuh. Nabi Nuh dikatakan orang yang sudah gila. Nabi Nuh dikatakan pemecah belah umat saat itu. Bahkan mereka bertahan dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka membantah dakwahnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengatakan ani'budullaha wattaquhu wa ati'uh. Mereka membantah dengan mengatakan waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Yang artinya janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Mereka mempertahankan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka membenci dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim juga diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa risalah tauhid. Dengan membawa risalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan masalah ibadah-ibadah. Di mana saat itu umatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah bergelimang dalam masalah kesyirikan-kesyirikan. Mereka mengagung-agungkan patung-patung yang mereka buat. Mereka mengagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Ibrahim untuk mendakwahkan tauhid. Tetapi umatnya Nabi Ibrahim, mereka bertahan dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka membenci Nabi Ibrahim. Mereka mencaci maki Nabi Ibrahim. Mereka mengasingkan Nabi Ibrahim karena dakwah tauhidnya. Ingat ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ahli kesyirikan, orang-orang yang senang dengan kesyirikan, mereka akan benci dengan tauhid. Dan juga orang-orang yang mendakwahkan tauhid, karena sebenarnya mereka ingin diajak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan kegemaran mereka adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping dia juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka kita ajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mengagung-agungkan Allah saja, berwasilah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifatnya, bertabarruk hanya dengan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala saja, berwasilah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla saja, mereka membantahnya, ya, mereka menjauhinya. Mereka benci dengan dakwah yang mengkhususkan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka orang yang seperti ini, jika tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, kesengsaraan yang selama-lamanya akan mereka hadapi di akhirat nanti. Sadar ataupun tidak, orang yang mengagung-agungkan selain Allah,
bertabarruk dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, bertawassul dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, akan jatuh ke dalam kesyirikan. Jika tidak segera bertobat kepada Allah selama hidupnya, bahkan meninggal dengan membawa dosa-dosa ini, kesengsaraan yang abadi telah menunggunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, dakwah seluruh para rasul adalah tauhid. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36 tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Dan sungguh telah aku utus setiap umat seorang rasul, an i'budullah, akan menjelaskan kepada umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tauhid. Ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dari sebuah penjelasan-penjelasan yang menyimpang, yang memutarbalikkan fakta. Ketika ada orang mengajak untuk mentauhidkan Allah, mereka katakan sesat. Tetapi yang hakikatnya sebuah kesyirikan, malah mereka pelihara dan mereka amalkan. Mereka yakini itu adalah syariat. Berhati-hatilah dari ini. Berhati-hatilah dari kesyirikan. Kita harus memahami ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menjauhinya. Semata-mata karena kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jatuh ke dalam kesyirikan sampai dia bawa meninggal dunia nanti, belum bertobat kepada Allah, Allah haramkan dia surganya. Allah haramkan orang yang musyrik surganya. Dan Allah tempatkan dia di dalam nerakanya. Dan tak ada seorang pun yang bisa menolong dan membantunya. Di sana nanti tak ada seorang pun yang bisa menolong dan membantunya. Sampai pun Rasulullah SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk menolong dan membantu orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan seperti itu. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya, surat Al-Maidah ayat 72. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar." Yang artinya, barang siapa yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga. Yang mengharamkan baginya surga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan baginya surga. Fahami ini di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Tidak ada ampun bagi orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, tidak segera bertobat kepada Allah, bahkan sampai mati pun dia membawa dosa kesyirikan ini. Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan Allah letakkan dia nanti dalam neraka. Na'udzubillah. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seperti itu seorang penolong pun. Sampai pun Rasulullah SAW tidak akan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menolong orang-orang yang musyrik. Ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat, pendengar Kiswah TV Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dari tipu daya syaitan. Karena syaitan akan menggiring orang-orang yang ingin kembali kepada tauhid
untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara zahirnya dia adalah nampak orang muslim yang taat kepada Allah. Secara zahirnya dia orang yang rajin sholat. Dia orang yang rajin membaca Al-Quran. Bahkan bisa jadi dia pandai berceramah. Bahkan pandai membaca kitab. Tetapi kesyirikan jalan terus. Seakan-akan dia yakini itu merupakan sebuah syariat. Dan itu adalah tipu daya syaitan dalam urusan masalah ini. Maka dari itu, ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mari kita fahami tauhid yang benar. Kita juga fahami sebuah kesyirikan agar kita juga bisa menjauhinya. Kita fahami tauhid yang benar agar kita bisa menegakkan tauhid tersebut. Ini semuanya kita lakukan adalah untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Ketahuilah bahwasanya kesyirikan adalah sebuah larangan yang terbesar di dalam syariat ini. Sebagaimana tauhid lawan dari kesyirikan adalah perintah yang terbesar di dalam syariat ini. Sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'adhamu ma naha anhu asyirk. Wa'adhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Wa'adhamu ma naha anhu asyirk. Yang artinya, syariat yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan adalah masalah tauhid. Dan syariat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah hanya kepada Allah, inilah tauhid. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat pendengar Kiswah TV Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid adalah haknya Allah Azza wa Jal yang wajib kita laksanakan. Lawannya adalah sebuah kesyirikan. Ya, lawannya adalah sebuah kesyirikan. Wajib bagi kita untuk menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan berarti dia jatuh ke dalam sebuah kezaliman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun alim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Apa itu zalim? Az-zulmu huwa wat'u syai' fi ghairi mahallihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu selain pada tempatnya. Itulah zalim. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan disebut dengan orang yang zalim. Kenapa? Karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Harusnya ibadah dia berikan khusus untuk Allah Azza wa Jalla saja, tetapi dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia jatuh ke dalam kezaliman yang sangat besar. Dan itu juga sebagaimana yang telah diakui oleh Ratu Balqis di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tatkala dia sadar dari kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan, tatkala dia sadar tentang dakwahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yaitu tauhid, maka ketika dia menyadari apa yang telah dia lakukan sebelumnya dengan mengagung-agungkan matahari, kemudian dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Kenapa dia mengatakan telah menzalimi dirinya sendiri? Karena dia mengagung-agungkan matahari. Dia mengagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan sekarang aku telah Islam, ya, bersama dengan Sulaiman
lillahi rabbil alamin, kepada Allah azza wa jalla, Rabb yang menjaga alam semesta ini. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima." Ya, yang artinya, dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla, dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Hati-hati tipu daya setan, ya, tentang masalah kesyirikan ini. Tidak sadar setan itu menghias-hiasi sebuah kemaksiatan. Setan selalu menghias-hiasi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang enggak faham melihat seakan-akan kesyirikan adalah syariat. Ini orang soleh loh, ya. Ini bukan orang biasa loh, sehingga muncul dari dalam dirinya untuk mengagung-agungkan sesuatu yang telah meninggal. Hati-hati, ini adalah hiasan-hiasan syaitan agar manusia jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan, sehingga dia jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Dan ketika nanti di akhirat orang yang jatuh ke dalam kesyirikan masuk ke dalam neraka, maka syaitan pun berlepas diri darinya. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, dia hanya bisa gigit jari. Kemudian ketahuilah bahwasanya kesyirikan merupakan sumber kesesatan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Yang artinya, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Dia telah jauh sekali dari jalur yang diridhoi Allah. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, dia telah keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya orang yang jatuh ke dalam kesyirikan adalah orang yang telah jatuh ke dalam lingkaran kesesatan. Ketika dia mengajak orang untuk melakukan sebuah kesyirikan yang dia yakini ibadah, berarti dia telah menyesatkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, agar kita terhindar dari tipu daya syaitan tentang masalah kesyirikan, agar kita terhindar dari ajakan-ajakan orang yang mengajak kepada kesyirikan yang dia bungkus dengan ketaatan dan syariat, maka mari kita fahami masalah tauhid dengan baik. Mari kita fahami kesyirikan yang sebenarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari kesyirikan-kesyirikan yang menipu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, ya, ataupun juga 116. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain dosa-dosa syirik. Ingat ini ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ini janji Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik
ketika dia bawa sampai meninggal, sampai mati, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Walaupun di dunia ini dia kita anggap sebagai seorang muslim, dia juga sholatnya lancar, puasanya lancar, baca Al-Qur'annya lancar, tapi ketika dia orang yang suka bergelimang dengan kesyirikan, naudzubillah, kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah sampai dia meninggal, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Makanya Allah Azza wa Jalla menempatkan orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, yang dibawa sampai meninggal ke dalam neraka. Bahkan Allah haramkan dia masuk ke dalam surganya. Subhanallah. Na'udzubillah dari kesyirikan-kesyirikan yang seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, a'dhamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang artinya, dosa yang terbesar bagi manusia ini adalah jika engkau menyekutukan Allah, jika engkau menduakan Allah, jika engkau mensyirikkan Allah, atau engkau menjadikan tandingan-tandingan buat Allah. Padahal Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu. Tapi engkau jadikan tandingan-tandingan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka ini termasuk dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Yang artinya, barang siapa yang bertemu dengan Allah nanti, ya, barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti, tidak membawa dosa kesyirikan. Ingat, tidak membawa dosa kesyirikan. Yang perlu difahami bukan dia bersih dari dosa, tidak. Karena manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Tetapi dia tidak membawa dosa kesyirikan. Dakhalal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga. Ya, saya ulangi. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Ya, barang siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti atau barang siapa yang akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti dengan tidak menyekutukannya dengan suatu pun, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti dengan membawa dosa-dosa kesyirikan, dakhalan nar, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam neraka. Ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan satu pelajaran yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai seorang muslim tidak perhatian dengan tauhidnya. Jangan sampai seorang muslim enggak faham tentang masalah kesyirikan. Karena ini urusan yang penting dalam agama ini, sehingga kita harus bisa menempatkan tauhid adalah prioritas yang harus kita fahami untuk kita praktekkan. Seorang muslim harus menempatkan masalah kesyirikan prioritas yang harus dia fahami untuk dia tinggalkan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu,
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati, ya, dia masih juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada tandingan-tandingan buat Allah Azza wa Jalla, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka. Maka mumpung kita masih sehat walafiat, mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Hati-hatilah dari kesyirikan ini. Syaitan ketika dia belum bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan di waktu sehatnya, dia juga akan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan di waktu sakitnya. Di waktu sakitnya. Ingat, syaitan tidak akan putus asa untuk menyesatkan manusia dari jalan kesyirikan. Mungkin ketika sehat walafiat seperti ini, dia fahami, dia tidak akan mendatangi tandingan-tandingan selain Allah. Tetapi ketika sakit nanti, syaitan juga akan gesit untuk menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia dari jalan kesyirikan ini. Dan ini banyak sekali terjadi. Bisa jadi tidak difahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Salah satu contohnya adalah ketika sehat walafiat, dia tidak pernah mendatangi dukun, paranormal, atau orang yang dianggap pintar. Dia sakit, dia datang ke rumah sakit, berobat. Ketika dia sembuh, atau ketika umur semakin uzur, umur semakin tua, Allah uji dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Disinilah ujian yang terberat. Inilah ujian yang terberat bagi orang-orang yang tidak faham dengan tauhid, bagi orang-orang yang tidak waspada terhadap kesyirikan. Syaitan akan bermain di sini. Ketika orang sudah mulai tua, ketika orang sudah mulai uzur, atau diuji dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, awalnya dia berobat ke dokter, ya, tak sembuh pindah ke dokter yang lainnya, belum sembuh pindah ke dokter yang lainnya, belum sembuh pindah ke dokter yang lainnya. Ketika tak kunjung sembuh, terakhir dia lari kemana? Terakhir dia lari ke orang pintar, na'udzubillah. Orang yang dianggap pintar, bukan orang pintar, tapi orang yang dianggap pintar, yang hakikatnya dia adalah dukun ataupun paranormal. Dan ini merupakan sebuah kesyirikan. Dan ingat, ketika orang yang sudah sakit tak kunjung sembuh, ingat, ini pertanda sudah dekatnya dia dengan pintu akhirat. Diuji dengan kesyirikan, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian-ujian yang seperti ini. Berapa banyak orang yang mengalami seperti ini. Ya, ketika sakitnya tak kunjung sembuh, akhirnya dia dibawa kepada dukun. Dan ini merupakan sebuah kesyirikan yang sangat besar di akhir-akhir hayatnya. Subhanallah, ujian yang sangat berat. Ya. Maka orang yang faham dengan tauhid, ya, orang yang faham dengan hakikat kesyirikan, dia akan bertahan dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya berupa ujian-ujian. Ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sungguh luar biasa. Ya, yang sungguh luar biasa, yang menunjukkan begitu istiqomahnya dia dengan tauhid ini.
ada seorang ikhwan yang sekarang beliau sudah meninggal. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan jalannya menuju surga. Di dalam keluarganya hanya dia sendiri yang sudah faham dengan masalah ini. Kenapa? Karena ketika hidupnya, ketika masih sehat, dia rajin untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Dia faham hakikat tauhid. Dia faham tentang masalah kesyirikan. Dan tidak seperti itu buat keluarga-keluarganya. Sehingga ketika dia sakit, ya, sakit yang sakit yang lama, dia dibawa oleh keluarganya ke dokter, tak kunjung sembuh. Pindah ke dokter yang lainnya, belum kunjung sembuh. Pindah ke dokter yang lainnya, begitulah, belum juga kunjung sembuh. Akhirnya dibawa ke rumah, ya, dibawa pulang. Dan setelah sampai di rumah, mungkin ikhtiar dari keluarganya untuk ke dokter sudah mulai putus asa, sehingga mereka berniat untuk membawanya ke dukun. Ya, memang orang tidak mengatakan dukun, mereka mengatakan katanya orang pintar katanya. Karena yang sakit ini, ya, karena yang sakit ini, dia faham tentang masalah ini, sehingga dia berkata kepada keluarganya, jangan engkau bawa aku selangkah pun keluar dari rumah ini. Dia bertahan, ya, dengan ujiannya, dan dia pesan kepada keluarga-keluarganya agar tidak membawa dia keluar selangkah pun dari rumah itu, karena niat keluarganya ingin membawa dia pergi ke orang pintar. Ya. Dan dia bertahan terus sampai akhirnya ajal Allah Azza wa Jalla menjemputnya. Ajal Allah Azza wa Jalla datang kepadanya. Dia bertahan dan tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Alhamdulillah, dalam keadaan seperti ini, dia masih bisa bertahan, masih bisa beristiqamah di atas tauhid. Tapi berapa banyak orang yang diuji dengan ujian-ujian yang seperti ini, ketika tak kunjung sembuh dari penyakitnya, akhirnya terakhir dia lari kepada tandingan-tandingan selain Allah, sehingga membuat dia jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian akhirnya dia meninggal, na'udzubillah min dzalik. Ingat, ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla sungguh sangat luar biasa bagi orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Maka ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita fahami betul-betul tentang masalah tauhid, agar kita bisa melaksanakannya dan bisa istiqomah di atasnya, dan kita fahami kesyirikan agar kita bisa menjauhinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.